Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Bapak Ibu, pertama kita mengerjakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah sholat kita. Yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar hukum dari kitab Bulughul Maram. Ini adalah thalabul ilmi, yang thalabul ilmi itu sangat memudahkan kita semua masuk surga, Bapak Ibu. Dan thalabul ilmi merupakan amal soleh yang sangat besar pahalanya. Maka kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan apa yang kita lakukan malam hari ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, menutupi semua aib dan keburukan kita, merahmati kita, dan kelak di akhirat memasukkan kita semua bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan pada Kitabul Janaiz. Kalau pembahasan kemarin kita membahas tentang sholat, kita masuk ke Kitabul Janaiz, ya. Jadi kata al-janaiz itu jamak, mufradnya adalah jinazatun atau janazatun dalam bahasa Arab. Jadi janazah jimnya di fathah atau jinazah jimnya di kasroh. Nah, untuk al-jinazah yang jimnya di kasroh itu artinya adalah an-na'ash. Apa itu an-na'ash? An-na'ash itu pendoso atau pendoso nggih? Nggih, napa niku? Keranda. Jadi jinazah itu untuk keranda yang dibuat gotong mayat, sementara al-janazah yang jimnya di fathah itu adalah mayat itu sendiri. Nggih. Langsung saja kita masuk ke hadis pertama. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Masya Allah, matur nuwun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru
dzikra hadzimil ladzati al maut. Aksiru perbanyaklah zikra mengingat hadzimil ladzat, ya. Hadzimil ladzat itu penghancur kelezatan. Apa? Al maut, kematian, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru perbanyaklah zikra mengingat hadzimil ladzat, penghancur kelezatan, al maut yaitu mati. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Jadi hadis ini jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa mati itu menghilangkan kelezatan dunia, ya. Menghilangkan kelezatan dunia, sehingga dengan orang mati otomatis semua kelezatan dunia itu menjadi terputus. Begitu Bapak Ibu. Tetapi bagi seorang mukmin ketika dia beralih ke alam barzah Bapak Ibu, itu kenikmatan yang dia dapatkan jauh lebih besar. Ya, kenikmatan yang dia dapatkan jauh lebih besar. Jadi kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya. Dan itu dijelaskan Allah Ta'ala dalam surat, silakan dibuka, surat Ali Imran. Ya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan bahwa selezat-lezatnya dunia itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Sudah ketemu ayatnya? Nggih. Sebentar. Nggih. Jadi surat Ali Imran ayat 14-15. Allah berfirman, surat apa? Ali Imran ayat 14-15. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Sudah ketemu? Ayo kita baca bersama-sama. Wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, ini ya, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Mohon dibaca artinya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, yaitu berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, juga pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sini Allah lah tempat kembali yang baik. Iya. Nah terus ini. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Nah ini yang lebih baik dari yang demikian itu, dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Lanjut. Itu bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat tanpa hambanya. Iya, jadi selezat-lezatnya dunia itu akhirat jauh lebih lezat Bapak Ibu. Akhirat jauh lebih nikmat, dan orang mukmin itu mengedepankan
akhirat. Nggih. Nah, pelajaran berikutnya Bapak Ibu, mengingat mati itu adalah apa ya? A'dhamu wa'id. Wa'id itu nasihat. Jadi nasihat yang paling besar bagi manusia. Jadi orang yang dia itu banyak angan-angan, yang suka ngumpulkan dunia, semua ribut dunia, ketika dia ingat mati, langsung dia itu bersiap-siap untuk kehidupan setelah mati. Makanya disebutkan dalam hadis lain itu, Nabi SAW mengatakan, al-kayyis, orang cerdas, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang cerdas itu adalah man dana nafsahu, orang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya. Apa maksud menghitung-hitung itu? Hari ini wis melakukan kebaikan berapa, hari ini keburukannya sudah ditobati belum, itu. Jadi evaluasi diri terus, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sementara sebaliknya orang yang tidak cerdas itu adalah yang mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya dan sukanya cuma watamanna 'ala Allah, berangan-angan, ya, berangan-angan. Jadi berangan-angan maksudnya ya kayak kadang-kadang kan orang itu mengatakan ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Lah emang hidup itu seenak itu tah gitu. Ya mudah-mudahan aja bisa, tapi kan tidak mungkin nggak begitu itu. Muda foya-foya kan, yang namanya foya-foya kan mubadzir Bapak Ibu. Dan mubadzir itu kata Allah Ta'ala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi orang-orang yang tukang mubadzir foya-foya itu dulur-dulure setan, kan begitu. Nah nggak mungkin kemudian kaya raya. Orang kaya itu kan karena nabung kan, menghemat kan. Nah ini foya-foya entek belas. Coba ya ngapunten. Ya sebetulnya teman-teman buruh itu kan besar Pak gajinya gitu, UMR kan. Tapi kenapa kok buruh nggak ada yang kaya? Karena ngapunten uangnya itu nggak ditabung gitu loh. Dapat langsung untuk melunasi utang, dapat langsung untuk beli makanan enak. Nah akhirnya nggak kaya-kaya gitu. Nah makanya untuk muda foya-foya, kemudian tua kaya raya, mati masuk surga, ya susah juga. Ya karena untuk haji kan butuh apa? Butuh uang banyak, untuk umroh butuh uang banyak. Dan panjenengan Pak ngapunten, kalau haji yang reguler itu setelah umur 60 tahun, wah nggak kuat Pak. Wong sekarang orang-orang umroh lo banyak yang sambat ya. Dan neo haji. Makanya haji itu perlu di samping fisik juga harta. Makanya biar kita bisa haji dan kondisi kita fisiknya masih kuat, ya, itu harus mahal. Ya, paling tidak haji plus lah. Atau furud yang 100-an lebih itu, 150. Nah, kalau jenengan yang bela-belani yang 30 tahun lagi, dari sekarang umur piro sudah 50 ya 60 sampai rono karek kayak oke Pak. Nah makanya ini perlu harus kita memacu. Makanya nggak bisa kita hidup foya-foya, dihemat. Hidup itu ya sesemampunya lah ya. Pokoknya yang diperlukan aja, jangan foya-foya baru kemudian bisa kaya. Nah kaya itu juga bukan untuk mubadzir-mubadziran, bisa buat haji, bisa mengumrohkan orang tuanya gitu Pak. Anak kaya dipangan dewi jadi buat apa gitu kan? Karena ada orang tuh gitu, gaya hidupnya dipentingkan gitu. Nah di sini aksiru dzikroha dimilladzat al maut ya, mati itu ya sangat membuat orang itu mengambil pelajaran. Makanya sampai Abdullah bin Umar itu mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Kalau kita bekerja mencari dunia itu memang dibuat seakan-akan kita nggak akan mati gitu Pak. Ketika mencari dunia biar sungguh-sungguh. Nah orang sekarang kan tidak males-malesan.
Sing sungguh-sungguh siapa? Cina gitu. Dibujuk mbek Cina dituku tanah, ya kan gak duit tanah ya kan. Nah awalnya di Palestina juga seperti itu Pak. Nah ini Bapak Ibu kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang di Gaza terutama lagi digempur Israel itu. Jadi sak medaeng entek gitu Pak, dibomblem habis semua itu ya Allah gitu. Nah kalau kita gak bantu doa, bantu apa besan gitu. Nah mestinya kita kunut nazilah bah tadi itu bah. Cuma saya tadi mau kunut nazilah kok subhanallah subhanallah dikira apa ngono. Oh saya pernah ke satu tempat itu Pak, jamak takdim ya. Jamak takdim zuhur bi asar itu katanya aliran sesat kok. Gitu loh. Tapi saya di sini nggak ada begitu ya, harus ngaji terus nemen lah mosok ono wong kunut nazilah dibilang subhanallah subhanallah kan begitu. Jadi kita berdoa, doanya ya apa nanti insyaallah saya kirimkan ke Abah Maksum biar di print diperbanyak ya, biar masing-masing kita kalau nggak berjamaah pas sholat sunnah itu boleh Pak jenengan setelah rakaat terakhir yang kedua itu habis sami Allahu liman hamidah baca doa kunut itu Pak. Kita doakan saudara-saudara kita ya dizolimi karena Masjidil Aqsa itu kan bukan punya kita, bukan punya mereka doang kan. Jadi Masjidil Aqsa itu punya semua kaum muslimin Pak. Jadi Masjidil Aqsa itu kiblat pertama kaum muslimin. Nabi SAW sholat menghadap Masjidil Aqsa itu selama 16 bulan. Kemudian Masjidil Aqsa itu yang ketiga ya dari dua kota suci, Makkah, Madinah, kemudian Baitul Maqdis itu Pak. Dan Nabi SAW mengatakan la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Rihla safar tidak sangat ditekankan kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu Pak sebanding dengan 500 rakaat dibandingkan masjid-masjid yang lain di muka bumi kecuali Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram berapa? Jenengan sholat di sana itu 1 rakaat 100.000 rakaat Pak pahalanya, masya Allah. Kalau di Masjid Nabawi 1000 rakaat, di Masjidil Aqsa 500 rakaat. Jadi Masjidil Aqsa ini tempat Isra-nya Nabi Muhammad loh. Banyak dari kaum muslimin itu senantiasa memperingati Isra Mi'raj kan. Nggak tahu mereka Isra itu dari mana ke mana. Jadi yang namanya Isra itu adalah perjalanan pada malam hari dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina. Diabadikan sama Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Terus apa? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu Isra Mi'raj. Dan dalam surat Al-Isra ini Pak dijelaskan Pak, Yahudi itu sekarang ini masa menang memang. Nanti bentar lagi KO mereka kalah. Maka disebutkan di situ. Silakan dibuka surat Al-Isra, surat Al-Isra, surat Al-Isra, surat ke berapa Al-Isra itu? Ke-17 Al-Isra. Nah ini mereka ini sudah ada sinyal-sinyal ke sana. Sebentar lagi diusir mereka itu. Itu ayat ke-6. Ayat ke-6. Oh bukan, ke-7, ayat ke-7. Kita baca bersama-sama. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah ini yang bentar lagi terjadi.
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Tolong Pak artinya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kemudian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatannya. Nah ini hukuman kejahatan kedua, nggih. Kamu bangkitkan musuhmu untuk menyiramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nggih, jadi ini sebentar lagi itu kan ada janji hukuman pertama, hukuman kedua. Hukuman kedua itu ayat 5, Pak. Nggih, biar kita tahu secara tuntas kita baca juga ayat 5. Fa idza jaa, ini loh, mulai ayat 4. Wa qadaina, biar jelas. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Jadi mereka itu akan berbuat kerusakan 2 kali. Mohon artinya, Bah? Dan kamu katakan terhadap Bani Israil dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya, dijelaskan sama Allah Ta'ala. Ini fil kitab itu di lauh mahfuz. Nah, ini yang kelima. Ayo kita baca. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Mohon artinya. Maka apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, maka kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang berkata, lalu mereka merajarilah kepada kamu, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ya, ini sudah terjadi nih Pak dulu zaman Bukhtun Nasr itu. Nah, ya. Makanya mereka dulu pas zaman Nazi kan dihabisi kan Yahudi itu. Tapi nggak ingat mereka itu, sombong lagi, nanti dihukum lagi sama Allah Ta'ala. Nah yang keenam, ayo kita baca. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Ini sekarang. Nggih, lanjut. Kemudian kami berikan kepadamu bimbingan untuk mengalahkan mereka. Ya. Kami membantu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ya, sekarang kan mereka kan katanya itu jaisun la yuqhar, pasukan yang tidak dikalahkan siapapun, paling kuat memang. Sepertinya gitu. Tapi ini sinyal-sinyal hancur sudah ada. Nah ini yang ketujuh tadi Pak. Mau dibaca artinya Pak? Yang ketujuh. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk diri sendiri. Nah faktanya mereka berbuat baik enggak? Enggak, menjajah, membunuh. Berapa muslimin yang sudah dibunuh, anak-anak, orang tua, perempuan, enggak pandang bulu, malah pakai fosfor kan mereka nyerangnya itu. Terus nggih. Apabila datang satu kejahatan kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyiramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Iya. Jadi ini sudah ada sinyal ke sana, makanya kita bantu dengan doa Bapak Ibu sekalian. Ibnu Hajar Al Asqalani kan namanya. Jadi pengarang kitab
Bulughul Maram ini mereka dari Palestina, Pak. Dari daerah Asqalan. Ya, Asqalan itu sekarang dijajah dalam pendudukan Israel. Namanya Askelon gitu. Askelon ya, bukan Asmelon, bukan. Askelon gitu. Jadi Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Imam Syafi'i dari Ghazzah. Imam Syafi'i dari Gaza, Imam Syafi'i itu sekarang dihabisi itu. Oke, jadi kita sempatkan ya kita melakukan kunut nazilah selama 1 bulan penuh ini sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan saudara-saudara kita. Dan kunut nazilah ini Bapak Ibu, doanya bukan Allahumma hdina fiman hadait, itu untuk kunut witir ya. Nanti doanya ada, saya kirimkan nanti ke Abah Maksum, bisa di-share ke semuanya. Jadi kunut nazilah ini dilakukan dalam sholat 5 waktu semuanya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kapan? Pada rakaat terakhir setelah membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Dan kunut itu sambil angkat tangan, Pak. Jika imamnya membaca itu jenengan mengamini, amin, amin, amin gitu. Okay? Tapi ketika yang manggil Allah ya Hayyu ya Qayyum itu bukan amin, tapi ya Allah gitu loh, ya Allah gitu kan. Karena kadang-kadang orang itu hasbunallahu wa ni'mal wakil, amin, amin, diamini. Padahal nggak semua doa itu kan minta. Ada doa itu yang di awal-awal dengan memanggil Asmaul Husna, ya Dzal Jalali wal Ikram, itu kan manggil Allah kan, bukan amin gitu. Tapi ya Allah kan begitu mestinya. Ya cuma ya karena kita tidak ngerti bahasa Arab itu loh Bapak Ibu. Nggih. Pelajaran berikutnya dari hadis aksiru dzikra hadimil ladzat. Artinya apa? Tidak patut bagi kita selaku manusia itu untuk melalaikan mengingat mati. Karena satu-satunya karena satu-satunya Bapak Ibu yang membuat kita tuh fokus untuk beramal untuk akhirat itu adalah mengingat mati. Bayangkan, andaikan ujuk-ujuk malakul maut ngabari sampean, Rip, konku jam 1 tak jemput ya. Coba apa pikiran Arif, loh aku harus segera bayar utang ini, aku punya ini kan, berusaha untuk memperbaiki semuanya kan. Nah itu mestinya kita lakukan kemarin karena yang namanya mati itu tidak pernah ngabari, Pak. Mati itu pasti datang ujuk. Ya mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita ini, kita kondisinya sudah suci, Pak. Kondisi sudah beristighfar, sudah bertaubat, tidak ada kesalahan dengan siapapun dari Bani Adam ya. Kemudian kita dalam kondisi mengerjakan amal soleh. Kan banyak kita lihat orang itu meninggal ketika sholat, ketika sujud. Ada enggak? Orang meninggal ketika baca Quran, orang meninggal ketika berjihad ya. Amal soleh pokoknya gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menerima amal ibadah kita semua Bapak Ibu. Ya, kemudian kondisi manusia Bapak Ibu berdasarkan hadis ini ya. Kondisi manusia di dunia itu kan kalau ndak hidupnya sempit pasti hidupnya lapang. Nah, baik orang yang hidupnya sempit penuh dengan bencana atau orang yang hidupnya lapang penuh dengan kenikmatan, baik ini maupun itu tetap membutuhkan ingat mati. Orang yang penuh kenikmatan kalau dia ingat mati, Pak, dia tidak akan lalai. Dia tidak akan lalai gitu loh. Karena dia tahu ini hidup di dunia cuma sebentar gitu kan. Nah, tetap dan orang yang hidupnya sempit ketika dia mendapatkan kesempitan itu, dia juga ingat mati. Wah, aku hidup di dunia itu tidak lama kok. Dan dengan aku mendapatkan kesempitan ini kan ujian dari Allah Ta'ala gitu kan, sehingga dia bersabar, Pak. Jadi begitu, okay? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat ditanya, ayyun nasi akyas,
manusia gimana sih? Jadi manusia seperti apa yang paling cerdas itu? Faqala, dia menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Ya, orang yang paling banyak mengingat mati. Nah, sekarang kita bertanya, Pak, kita selama ini ingat mati belum? Enggak ingat, Pak, ya Allah gitu. Malah kadang-kadang kita menghadiri jenazah itu loh, kita gotong jenazah itu cekikian, Pak. Gotong jenazah itu lebih jebul rokok Anda ingin ngerokok belas gitu kan. Ya apa enggak? Nah, mestinya ya kita itu ya ketika dalam kondisi mati itu jangan cekikian, jangan ngomong ngalor ngidul gitu. Paling enggak itu dalam kesempatan itu tuh kita ingat, ya Allah, dan yang sing mati itu aku rek gitu loh. Wes siap ta gitu loh. Karena rata-rata orang itu enggak siap, Pak, dengan mati itu. Makanya kan disebutkan dalam surat Al-Munafiqun itu kan ayat 9, banyak orang mati minta minta balik. Untuk apa? Untuk amal soleh. Qala, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang dari kalian. Ketika mati baru ngomong, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika mati baru ngomong, ya Allah, kenapa engkau tidak nunda kematianku sampai sebentar lagi? Untuk apa? Fa asaddaqa, agar aku bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Ini yang perlu kita pertanyakan, kenapa kau nyebut sedekah, Pak? Kau nggak nyebut biar aku sholat, biar aku haji umroh, biar aku puasa, biar aku tilawatul Quran, biar aku iktikaf. Kok nggak nyebut itu? Kenapa kok biar aku sedekah? Nah, ini perlu panjenengan ketahui bahwa sama-sama ibadah, Bapak Ibu. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang qasirah, ada ibadah yang muta'addiyah. Ibadah qasirah itu dari kata qasir, pendek. Jadi kebaikannya itu terbatas kepada pelaku, nggak dirasakan orang lain. Ya, sholat, ya kan? Jenengan sholat itu sing dapat pahala siapa lah jenengan sih? Orang lain dengan panjenengan sholat dapat kebaikan enggak? Meskipun itu baik ya, sholat, iktikaf, haji, umroh, puasa, tilawatul Quran kan bagus, ya bagus. Tetapi itu khusus panjenengan pribadi, Pak. Dan ibadah qasirah ini terbatas bisa Anda lakukan selama Anda masih hidup. Ketika meninggal, bisa tak orang itu sholat? Halo? Tidak bisa. Ketika sudah meninggal, bisa orang ikut kajian ilmu begitu? Bisa orang itu puasa? Bisa orang haji umroh? Tidak bisa, Pak. Tapi kalau sedekah ini masuk ibadah muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah itu ibadah yang kebaikannya dirasakan orang lain. Bersedekah, memenuhi hajat manusia, memberi makan orang kelaparan, melunasi hutang orang, ya kan? Nah, ini ibadah muta'addiyah. Dan ini di samping pahalanya berlipat-lipat buahnya, ketika panjenengan meninggal itu pahalanya terus mengalir. Kalau sholat kan berhenti, Pak. Ya, dan ini ditafsirkan para ulama dengan wakaf. Bayangkan panjenengan wakaf masjid gitu. Masjid 2 tingkat, atasnya buat masjid, bawahnya pertokoan disewakan untuk operasional masjid. Mati ono guyu-guyu, Pak. Itu sedekah. Dan ibadah muta'addiyah inilah yang apa? Yang lebih dipentingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang loh Nabi ya, Nabi itu Mekah dengan Madinah jauh enggak? Dalam? Enggak, maksudnya dibandingkan Indonesia dekat mana?
Ya dekat sekali ya. Kalau naik bis 4 jam, rame 5 jam, 7 jam maksimal paling lama. Kalau kereta cepat wah tambah 1 jam cuman kan gitu. Ya maksudnya, tapi Nabi itu loh, setelah hijrah Bapak Ibu, setelah hijrah ke kota Madinah, berapa kali beliau haji? Cuma sekali tok kan, haji wada tok. Padahal beliau di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu bukan bentau Nabi haji, enggak. Kenapa? Karena beliau mementingkan ibadah yang jauh lebih besar pahalanya. Makanya dalam satu hadis itu Nabi SAW mengatakan, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatihi. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya, ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, daripada aku iktikaf. Bayangkan di masjid ini, Masjid Nabawi 1 bulan. Nggih. Iktikaf itu yang paling ya kita ya termasuk saya juga Pak, 10 terakhir itu loh gak iktikaf kan. Iktikaf itu paling parsial, part time paling ya, jam 1 atau jam 3 sampai subuh, mari subuh boleh turu lah gitu sih, 10 terakhir padahal. Nah iktikaf yang dilakukan Nabi itu 10 terakhir full di masjid Pak. Dan ketika jenengan beliau iktikaf itu bukan seperti iktikaf sebagian kita. Nih sebagian kita kada iktikaf kan pindah turu Pak, nggawa bantal, nggawa apa kayak gini ya kan. Kalau Nabi itu pindahnya ke masjid iktikaf itu memang untuk iktikaf, menghidupkan malam. Jadi yang namanya menghidupkan malam itu malam dibuat hidup, gak turu blas. Tidurnya kapan? Ya siangnya. Lo gak nyambut gawe. Masuk nyambut gawe terusan rek wayahe golek pahala kok nyambut gawe wae kapan meneh nyambut gawe ya kan? Belum tentu nanti Ramadan depan bisa menangi ya apa ndak? Jadi yang namanya menghidupkan 10 terakhir itu Bapak Ibu itu menghidupkan semua malam full hidup. Untuk makanya sholatnya kan panjang-panjang kan bacaannya itu 10 terakhir itu. Dan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau biasanya kan 23 ya. Tapi 23 itu mulainya jam 7, selesainya 10:04 gitu loh Pak. Bukan jam 7 mulai 7:04 mari, enggak gitu. Ya. Nah, kalau 10 terakhir nanti ada lagi sholat malam jam 1 itu panjang-panjang itu. Nggih, ya itu dilakukan karena untuk meraih Lailatul Qadar itu begitu itu. Nah, itu Nabi SAW mengatakan kalau beliau berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya ya, itu lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan. Berarti ini kan ada 2 ibadah. Ada ibadah iktikaf di Masjid Nabawi, Masya Allah itu pahalanya besar sekali Pak. Jangan sama-sama iktikaf 1 bulan di Masjid Al-Ikhlas Medaeng dengan Masjid Nabawi ono PT pahalanya kan. Iya. Tapi timbangannya nggak bisa ke sana, nangkene ndak apa-apa lah. Timbangannya ndak belas kan begitu. Nah, itu Bapak Ibu lebih disukai Nabi yang mana ibadah untuk memenuhi hajat saudaranya ya. Karena itu ibadah muta'addiyah, yang ini qasirah. Sekarang lupa ngapunten nggih. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada panjenengan semua sehingga mudah untuk umroh lah. Nek haji sama di sana itu kasihan gak karo dindi. Haji itu karo dindi gak karo rasane ibadah non dindi banyak orang, Pak. Rono sesek rene sesek ya kan. Kalau umroh kan paling tidak kan bisa ambekan ketok sana gitu, bisa khusyuk ibadah gitu kan, nggak banyak orang gitu. Itu 1 rakaat sholat di Masjidil Haram berapa tadi? 100.000 rakaat. Itu jenengan hitung coba, jenengan sholat 100.000 rakaat itu butuh umur berapa tahun? Itu butuh 55 tahun full loh Pak. Mana cak kolik? Enggak ada nggih. Sampeyan umroh cak. Ibadah sampeyan nyaman wis pira? Nang kono lho misale salat ya, Masya Allah ya.
5 waktu di sana, bayangkan 17 rakaat. Itu berarti dikalikan 100.000 piro wisan. Jenengan sholat 1 rakaat di sana menjadi 100.000 itu butuh 55 tahun loh. Gitu. Mosok yang mana yang ini gak suge-suge berangkat. Itu mah harus dipacu, Pak. Kalau gak dengan pacu kapan gitu? Ya diniati bismillah sambil ngumpulno sing biasa mangan sego bebek wis mangan sego tempe dhisik wae timbangane asam uraten ngono biar gak kumat-kumat gitu loh, disimpen jangan nangis umroh gitu. Nggih, insyaallah semua segera bisa umroh ini mudah-mudahan dan bisa haji juga. Ojo nunggu 20 tahun lagi Cak Kolik. Umur berapa jenengan sekarang? 64. Haji kapan? 74. Lah gede tenda ngene. Dalam ya insyaallah tahun depan lah. Kalau enggak 2 tahun lagi berangkat bismillah. Harus diniati, ane kepengin tak sapa gak iso. Diniati sambil doa kepada Allah, sambil nanti insyaallah dikasih Allah jalan gitu Bapak Ibu. Momong gorong mati, ane mati loh. Mosok angan-angan tok ya Allah ben apa gak kaji-kaji ya mosok gitu. Nggih. Jadi ini Bapak Ibu nggih. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, siapa orang yang paling cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah yang paling banyak ingat mati. Jadi hadis pertama Bapak Ibu. Hadis kedua, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta, sekali-kali jangan arep-arep mati seseorang dari kalian, lidzurrin, gara-gara kemadharatan, gara-gara apa ya, kemadharatan ya, kecelakaan, nazala bihi, yang menimpanya. Apakah itu pokoknya masalah apapun, apakah penyakit, apakah masalah dengan orang gitu kan, seburuk-buruk apapun kondisinya ndak boleh minta mati. Berarti bunuh diri ndak boleh bunuh diri. Nah kan kadang-kadang ada pertanyaan Pak, ngapunten ya, ketika ada penjajahan, orang-orang kafir itu ketika jajah itulah kurang ajar sih ya, nggak mempedulikan ono wong wedok diperkosa, ono apa kan begitu kan, gitu loh. Nah kadang-kadang ada perempuan itu bertanya, aku gimana, aku tak bunuh diri wae daripada diperkosa mbek wong kafir ngono, kok anak meteng ya, hamil mengandung anaknya orang kafir misalkan. Nah seburuk apapun kondisi nggak boleh minta mati gitu, nggak boleh minta mati Pak. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau memang mau tidak mau harus minta mati, fal yaqul, hendaknya mengucapkan ya. Jadi nggak boleh ya Allah aku minta mati ya Allah, nggak boleh. Tapi paling tidak ini ucapannya, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, maka najil hayatu khairon li, kalau hidup lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, maka najil wafatu khairon li, kalau wafat itu lebih baik bagiku. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan ya menjenguk orang sakit ya, menjenguk orang sakit, kalau dia masih muda ya, masih kuat, penyakitnya mungkin sembuh, itu doanya apa? As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiaka 7 kali dibaci apa, dipegang yang sakit, baru yang ketujuh ditiup begitu. Atau Allahumma rabbannas adzibil ba'as isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Tapi kalau orangnya ngapunten sudah sepuh, penyakitnya kronis, terus nanggone apa, UGDI bukan apa, ICU itu loh, paling lama berapa orang di situ itu Pak? Ya paling 3 hari ya, 1 minggu wis innalillahi gitu kan. Nah cuma PR-nya kaum muslimin, kalau ada orang di ICU paling tidak itu ketika pihak rumah sakit tidak ada petugas khusus mentalkin, paling tidak
anggota keluarga itu minta izin masuk untuk mentalkin, Pak. Masa mentalkin ke online dari jauh gitu, hehehe, la ilaha illallah, woi, masa gitu kan tidak mungkin. Jadi pentingkan Bapak Ibu agar orang yang di ICU ini ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau panjenengan mendapati orang sakit, wis kondisinya kayaknya lebih bagus mati deh gitu. Karena kalau di rumah sakit mana RSUD nggak sepiro kan, ada BPJS. Kalau orang kaya kan masih di PHC, Pak. Saya tuh punya teman di sana katanya di ICU sampai 1 bulan itu habis 3 miliar. Tapi ya orang sugih gitu. Cuma gini loh maksudnya, timbangannya suwi-suwi lapos ya kan gitu kan. Jadi orang wis ente-ente biaya ya, kemudian ndak waras, kemudian yang nunggu juga kasihan kan. Gitu. Ini doanya, Pak. Biar nang waswis gitu loh. Nek lebih baik meninggal buat nang meninggal ya Allah, kalau lebih baik hidup nang dibuat sembuh kan begitu. Jadi kalau orang kondisinya seperti tadi itu itu bukan Allahumma rabbana si'adibil ba'sa, tapi Allahumma ini kan ini kan saya kan. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya, maka najil hayatu khairan li, kalau hidup lebih baik bagi saya. Wa tawaffani, dan wafatkan saya, maka najil wafatu khairan li, kalau wafat lebih baik bagi saya. Kalau orangnya laki-laki, Pak, jenengan pegang. Nah, diganti dhamir, diganti kata gantinya. Jadi ahyini itu diganti ahyihi. Apa? Diganti ahyihi. Kalau perempuan ahyiha, dipegang kepalanya gitu kan. Kalau laki-laki Allahumma ahyihi maka najil hayatu khairan lahu, gitu ya. Wa tawaffahu, ini diganti hu, wa tawaffahu maka najil wafatu khairan lahu, gitu. Jadi ini Bapak Ibu, jadi minta mati itu tidak boleh dibenci. Kenapa? Karena orang kalau dikasih Allah Ta'ala hidup 1 hari saja, Pak, dia bertaubat, dia melakukan amal soleh, itu jauh lebih baik daripada dia mati. Jadi jangan disia-siakan hidup itu. Jadi di sini minta mati itu sangat dibenci dalam Islam. Baik karena takut akan musuh, baik karena penyakit, atau karena ujian duniawi, apapun itu tidak boleh minta mati. Kenapa nggak boleh? Karena minta mati itu berarti menyalahi sabar. Padahal kita diperintahkan untuk bersabar, dan sabar itu balasannya besar, Bapak Ibu. Kalau nggak sabar, ya maka ucapannya jangan ya Allah matikan aku ya Allah, jangan. Tapi ini Allahumma ahyini maka najil hayatu khairan li, wa tawaffani maka najil wafatu khairan li, seperti itu. Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Halo? Tidak ada. Hadis berikutnya ini tanda-tanda husnul khotimah. Wa an Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu yamutu bi araqil jabin, orang mukmin itu meninggal dengan keringat di pelipis. Pelipis itu mana pelipis itu? Iya. Jadi kalau orang tanda-tanda husnul khotimah, orang mukmin itu ketika mati sininya berkeringat, Pak. Sininya berkeringat. Kalau dia itu orang mukmin, maka kita husnudzon ya Allah, ini insyaallah termasuk penghuni
surga. Tapi kita nggak boleh memastikan wah pasti masuk surga, tidak juga, ya. Karena nggak ada dalilnya. Tapi ini sebagai bentuk kabar gembira karena dia mukmin, mudah-mudahan Allah mengampuni dia dan dia nanti menjadi penghuni surga. Jadi ini salah satu tanda-tanda husnul khotimah. Orang beriman meninggal dengan apa tadi? Keringat di pelipisnya, gitu. Saya dulu ada pertanyaan Bapak Ibu. Ditanya orang. Itu kalau orang meninggal itu kan kayak orang muslim kok cepet bau kadang-kadang, ya kan? Tapi kalau ada orang Nasrani atau apa gitu meninggal kok nggak bau, kok lama awet, rupanya diformalin, nggak tahu dia gitu. Oke. Sampun nggih? Sampun nah. Sampun dilanjut. Cekapah. Lan apa dikelempoken. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang Bapak Ibu. Ada pertanyaan kah? Monggo silakan. Ada? Kalau tidak ada maka saya akhiri sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.